Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuzul Nazila Fatmawati dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kali setengah putaran. Berdasarkan teorema 75, hasil kali dua setengah putaran pusat-pusat yang berbeda itu tidak memiliki. Nah, kita andaikan A dan B merupakan pusat-pusat setengah putaran tersebut. Andaikan G sama dengan garis AB, dan andaikan H dan K merupakan garis-garis yang tegak lurus pada garis AB, A dan D. Dapat kita lihat pada gambar bawah ini, bahwa di sini terdapat dua buah pusat, yaitu A dan G. Dan garis AB ini sama dengan garis G. Dan juga terdapat dua buah garis yang tegak lurus pada pusat A dan pusat B, yaitu garis H dan garis K. Nah, maka setengah putaran dengan pusat B yang dilanjutkan dengan setengah putaran dengan pusat A itu sama dengan pencerminan terhadap garis G yang dilanjutkan dengan terhadap garis H. Komposisikan dengan pencerminan terhadap garis K yang dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis G. Dapat kita lihat bahwa setengah putaran dengan pusat A itu pencerminan terhadap garis G yang dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis H. Kita lihat pada gambar ini. Pertama, pencerminan terhadap garis G. Kita misalkan titik di sini. Pencerminan terhadap garis G yang dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis H. Sedangkan setengah putaran dengan pusat B, pencerminan terhadap garis K yang dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis G. Di sini kita lanjutkan pencerminan terhadap garis K dan dilanjutkan dengan terhadap garis G. Jadi dapat kita temukan bahwa titiknya berada di sini. Nah, di sini berlaku hukum asosiatif dari perkalian. Pencerminan terhadap garis K-nya dapat kita keluarkan terlebih dahulu. Dan didapatkan pencerminan terhadap garis G komposisikan dengan pencerminan terhadap garis G yang dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis H. Dan komposisikan dengan pencerminan terhadap garis K. Nah, di sini untuk pencerminan terhadap garis G-nya kita satukan, sehingga nantinya akan didapatkan suatu identitas dari transformasi. Sama dengan 2 kali pencerminan terhadap garis G dikomposisikan dengan pencerminan terhadap garis K dan dikomposisikan dengan pencerminan terhadap garis K. Sama dengan pencerminan terhadap garis K identitas pencerminan terhadap garis H, sama dengan pencerminan terhadap garis H yang dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis K. Nah, dapat kita lihat lagi pada gambarnya. Kita mulai titiknya dari sini. Jadi pencerminan terhadap garis K, pencerminan terhadap garis H, selanjutnya dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis K. Dan kita juga mendapatkan bahwa titiknya berada di sini. Sehingga dapat kita katakan bahwa setengah putaran dengan pusat B yang dilanjutkan setengah putaran dengan pusat A itu sama dengan pencerminan terhadap garis K yang dilanjutkan dengan garis H. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuktikan bahwa setengah putaran dengan pusat B yang dilanjutkan dengan pusat A itu tidak memiliki titik tetap atau juga disebut dengan titik invarian. Nah, di sini kita andaikan X merupakan titik varian dari setengah putaran yang berpusat di B dan setengah putaran yang berpusat di A. Jadi, setengah putaran titik X dengan pusat B yang dilanjutkan dengan pusat A itu sama dengan X. Sehingga pencerminan titik X terhadap garis K yang dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis H itu sama dengan X. Jadi, nah, dari persamaan kedua ruas kita kalikan dengan
pencerminan terhadap garis H. Jadi, pencerminan titik X terhadap garis K yang dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis H dikomposisikan dengan pencerminan terhadap garis H sama dengan pencerminan titik X terhadap garis H, atau pencerminan titik X terhadap garis K komposisikan dengan 2 kali pencerminan terhadap garis H dan pencerminan titik X terhadap garis H. Nah, di sini terdapat 2 kali pencerminan terhadap garis H dan ini merupakan suatu identitas dari si, sehingga didapatkan pencerminan titik X terhadap garis K identitas sama dengan pencerminan titik X terhadap garis H, atau pencerminan titik X terhadap garis K sama dengan pencerminan X terhadap garis H. Nah, kita andaikan pencerminan titik X terhadap garis K sama dengan X1. Nah, di sini terdapat 2 buah kasus. Yang pertama, kita andaikan X ini tidak sama dengan X1. Nah, dalam hal ini, H dan K adalah sumbu dari ruas garis X, X1. Oleh karena itu, garis hanya memiliki satu ruas sumbu, K sama dengan K. Ini tentunya tidak mungkin karena kita ketahui bahwa pusat A itu tidak sama dengan pusat B. Jadi, pengandaian X tidak sama dengan 1 bernilai salah. Dan untuk kasus selanjutnya, kita andaikan X sama dengan X1. Maka, pencerminan titik X terhadap garis K sama dengan X. Dan pencerminan X terhadap garis H juga sama dengan X. Jadi, X merupakan anggota K dan X juga merupakan anggota H. Yang berarti bahwa H dan K berpotongan di X. Nah, ini juga tidak mungkin. Sebab H itu sejajar dan K, dan H dan K itu tidak akan pernah berpotongan. Bagaimanapun tidak mungkin ada sebuah titik X, sehingga pencerminan titik X terhadap garis K itu sama dengan pencerminan titik X terhadap garis H, atau setengah putaran X dengan pusat B yang dilanjutkan dengan setengah putaran dengan pusat A itu sama dengan X. Jadi, telah terbukti bahwa hasil kali setengah putaran dengan pusat B yang dilanjutkan dengan pusat A itu tidak tetap atau varian. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, diketahui persamaan E sama dengan X, E dengan X kuadrat tambah 4E sama dengan X. Dan titik A sama dengan 4,3. E sama dengan 3, dan G garis pada sumbu X. Selidiki apakah titik A merupakan anggota setengah putaran titik E dengan pusat E yang dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis G. Dan tentukan peta E oleh transformasi setengah putaran titik E yang dilanjutkan dengan terhadap garis G. Penyelesaian. Nah, berdasarkan teorema sebelumnya, telah kita ketahui bahwa inverse setengah putaran dengan pusat E yang dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis G sama dengan inverse pencerminan terhadap garis G yang dikomposisikan dengan inverse setengah putaran dengan pusat C sama dengan setengah putaran dengan pusat C yang dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis G. Nah, jika P, X, Y ini sebarang titik, maka pencerminan titik P terhadap garis G sama dengan X, sedangkan setengah putaran titik P dengan pusat C itu sama dengan 6 kurang X, 2 kurang. Nah, 6 kurang X, 2 kurang Y ini didapatkan dari
teorema sebelumnya telah dijelaskan bahwa setengah putaran P dengan pusat A itu sama dengan 2A kurang X, 2B dikurangi Y. Nah, di sini kita ketahui bahwa titik A-nya yaitu 3 dan titik B-nya yaitu 1. 2A, 2 dikali 3 sama dengan 6 kurang X, 2 dikali 1 kurang Y. Jadi, inverse setengah putaran titik B dengan pusat C yang dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis G itu sama dengan pencerminan titik B terhadap garis G yang dilanjutkan dengan setengah putaran dengan pusat C. Setengah putaran titik X, B dengan pusat C itu sama dengan, nilai X, Y ini kita substitusikan ke dalam persamaan 6 kurang X, 2 kurang sehingga didapatkan 6 dikurang X, 2 tambah Y. Nah, di sini kenapa bisa bernilai positif? Karena di sini Y-nya bernilai negatif Y. Jadi ketika kita substitusikan ke dalam persamaan jadi positif. Dengan demikian, first setengah putaran A dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis G sama dengan kita substitusikan nilai X-nya, nilai X dan Y-nya yaitu nilai X-nya 4 dan nilai Y-nya 3 sehingga didapatkan 6 kurang 4 2 kurang 3 sama 2,1. Jadi inverse setengah putaran A dengan pusat G yang dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis G itu bukan anggota E. Akibatnya A tidak termasuk anggota setengah putaran titik E dengan pusat C yang dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis G. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa A ini tidak termasuk anggota setengah putaran E pusat C yang dilanjutkan dengan garis G? Kita dapat ketahui dengan substitusikan nilai yang sudah kita dapatkan yaitu 2,1 ke dalam persamaan X kuadrat tambah 4 kuadrat sama 1. Selanjutnya kita akan menentukan persamaan peta E oleh transformasi setengah putaran dengan pusat C yang dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis G. Kita dapat menentukan persamaan peta suatu himpunan apabila persamaan itu telah dari pembahasan kita sebelumnya telah persamaan bahwa P anggota setengah putaran titik E dengan pusat C yang dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis G. Jika dan hanya jika inverse setengah putaran titik E dengan pusat C yang dilanjutkan pencerminan terhadap garis G itu anggota E. Nah, kalau P sama dengan XY, maka inverse setengah putaran pusat C yang G itu sama dengan 6X, 2 tambah Y. Nah, nilai ini berdasarkan nilai yang telah kita ketahui pada pembahasan. Jadi, inverse setengah putaran titik B dengan pusat C yang dilanjutkan pencerminan terhadap garis G itu anggota E jika dan hanya jika 6 kurang X, 2 tambah Y disubstitusikan ke dalam persamaan X kuadrat sama. Jadi haruslah, nah di sini nilai X-nya kita ganti dengan 6 kurang X dan Y-nya kita ganti dengan 2 tambah Y. Sehingga 6 kurang X kuadrat tambah 4 kali 2 tambah Y kuadrat sama X. Ini berarti PXY anggota setengah putaran titik E dengan pusat C yang dilanjutkan pencerminan terhadap garis G jika dan jika PXY anggota X, Y
dengan persamaan X kuadrat tambah 6Y kuadrat kurang 12X tambah 64Y tambah 6 sama dengan 0. Berarti bahwa X kuadrat tambah 6Y kuadrat kurang 12X tambah 64 30 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan peta E oleh transformasi setengah putaran dengan pusat E yang dilanjutkan cermin garis G. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.